Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas sub 2 pintu yang tidak dingin, teman-teman ya. Jadi ini saya buatkan videonya karena minggu-minggu kemarin dan di akhir-akhir hari ini itu banyak banget pertanyaan masalah kulkas 2 pintu tidak dingin ya. Jadi di sini saya akan coba terangkan kembali. Jadi kalian bisa lihat juga video saya yang sebelumnya ya, karena ini udah pernah saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara pengecekannya, teman-teman. Jadi masalah kulkas yang atas bawah itu nggak dingin, itu stop dulu lah. Jadi stop dulu untuk mengganti yang namanya sensor defrost, kemudian timer dan juga yang lainnya, teman-teman. Jadi kalian pastikan dulu apakah ada indikasi kerusakan di bagian sensor defrost, timer dan juga yang lainnya. Jadi ini kebanyakan orang mengganti itu kulkasnya 2 pintu nggak dingin itu diganti sensor defrost dan juga timernya tanpa kita harus mengecek apakah memang benar kerusakannya di bagian sensor defrost ataupun di bagian timer. Jadi di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga masalah pengecekan di kulkas 2 pintu. Cuman ada 2 ya teman-teman ya, yaitu yang pertama apakah ada pengeblokan bunga es atau tidak, yang kedua freonnya habis atau tidak. Cuman 2 itu aja ya yang kalian harus tahu, teman-teman. Nah, karena di sini kerusakan kulkas 2 pintu ini nggak dingin sama sekali, kemudian di bagian bodi kulkas di sini juga tidak panas, kemudian saya cek juga di bagian mesin kompresornya nyala, teman-teman ya, tapi di bagian bodi kulkas tidak dingin. Kemudian di bagian bodi kulkas ini itu tidak panas, teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya melakukan pengecekan di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya ini. Nah, di bagian freezernya ini nggak ada bunga es yang muncul di bagian evaporator. Itu artinya ini kulkas 2 pintu ini udah udah nggak ada freonnya. Artinya freonnya habis. Nah, penyebab freon itu habis itu bisa disebabkan karena oli kompresor naik, kemudian ada kebocoran di bagian evaporator ataupun ada kebocoran di bagian bodi kulkas, di bagian kondensornya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kulkas kalian mengalami hal yang sama seperti ini, kemudian kalian ganti yang namanya sensor defrost ataupun timer, ya otomatis nggak ngaruh, teman-teman ya. Jadi nggak bakalan bisa dingin karena pergantian sensor defrost, kemudian di bagian fuse, pergantian timer itu jika mengalami pengeblokan bunga es. Nah, untuk pengeblokan bunga es ini biasanya ditandai dengan adanya bunga es yang muncul di bagian evaporator ini, di bagian dinding freezernya. Nah, baru kalian lakukan pengecekan di bagian sensor defrost dan juga sampai ke timer. Dan itu harus kalian lakukan semuanya ya. Semuanya kalian harus cek semuanya. Jadi mulai kipas itu harus berputar, kemudian di bagian sensor defrost juga kalian harus cek. Kemudian fuse ini nggak boleh kita lewati ya, kita harus tetap cek juga. Kemudian di bagian heater itu tetap kalian cek juga di bagian bawah. Kemudian di saluran pembuangan kalian juga cek. Kemudian yang terakhir kalian bisa cek di bagian timernya. Nah, itu semuanya harus cek. Kalau nggak kalian cek ya kita main tebak-tebakan aja, teman-teman ya, apakah memang benar di bagian sensor defrostnya kah atau di bagian timernya yang rusak. Nah, karena di sini nggak ada pengeblokan bunga es, berarti di sini freonnya habis. Nah, kalau misalkan freon habis, kita bisa analisa nih, teman-teman, dengan memegang bodi kulkas ini tidak panas. Jadi seperti itu ya. Oke, karena di sini untuk masalahnya itu freonnya habis kulkas ini sehingga bisa menjadi tidak dingin, dan juga untuk kulkasnya udah lama banget pemakaiannya ya. Ini saya mengganti kondensor eksternal, teman-teman. Nah, di sini saya menggantinya dengan kondensor eksternal. Nah, karena untuk kulkas sub 2 pintu ini evaporatornya kecil, maka dari itu saya mengganti kondensor yang ukuran 10. Kenapa nggak ukuran 12 ya? Karena di bagian evaporator itu kecil, jadi saya menggunakan ukuran 10. Oke, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 ya, semuanya 10. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ganti, kita ingin melihat
apakah ada kebocoran, memang benar kebocor atau enggaknya, kalian bisa press di bagian pipanya, di bagian pipa kondensornya. Nah, pipa kondensornya itu yang mana? Di bagian sini, yang menuju ke bodi kulkas. Ini kalian potong, dan potong. Kemudian di bagian ujung pipa kapiler ini kalian potong, potong. Baru kalian memberikan tekanan ya sekitar 300 ke atas. Baru kalian diamkan apakah tekanan itu hilang atau tidak. Nah, karena di sini saya nggak mau ribet juga teman-teman ya, nggak mau ribet karena sebelumnya udah pernah mengalami kasus-kasus yang seperti ini. Ada juga yang bertahan sampai 3 bulan, ada juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk pemakaian yang lama, jadi saya sarankan untuk mengganti kondensor eksternal supaya nggak ada kekhawatiran ya di lain waktu. Jadi seperti itu. Oke, untuk pemasangan di sini seperti biasa ada yang bertanya juga pemasangan kondensor itu saya dari bawah nih, baru menuju ke bagian mesin kompresor. Kemudian setelah itu baru ke bagian filternya. Nih jalur keluarnya filternya. Nah, kemudian bagaimana cara pengecekan di bagian evaporator apakah ada kebocoran atau tidak? Kalau misalkan kita press ya juga kita press, tapi jangan terlalu tinggi untuk tekanan ya. Paling ya 80 sampai 100 PSI untuk di bagian evaporator. Nah, kalau misalkan nggak kita press, ini juga caranya cukup mudah teman-teman ya. Jadi ini saya melakukan pengetesan di bagian evaporator apakah ada kebocoran atau tidak. Karena untuk di bagian kondensor ini nggak perlu saya tes lagi karena saya ganti kondensor eksternal. Nah, di sini saya akan potong di bagian jalur filter ini. Ini kan ada 2 cabang. Jadi ini saya potong ya. Kemudian tadi saya melakukan pengecekan freon, memang freonnya sudah habis ya teman-teman ya. Nanti saya spillin untuk video-videonya teman-teman. Nah, kemudian untuk ampere ini di berapa? Di 0,6. Nah, untuk pengetesan ini balik lagi untuk cara pengetesan di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya apakah ada kebocoran atau tidak tanpa kita harus menggunakan memberikan tekanan air di bagian tekanan angin di bagian evaporator atau tidak. Nah, di sini saya melakukan pemotongan di bagian jalur filternya. Kemudian di sini nggak saya potong, masih ini dalam posisi tertutup teman-teman ya. Ini masih tertutup dan juga ini masih belum saya potong, semuanya masih belum saya potong. Ini sama halnya dengan proses pemakuman. Kalau misalkan proses pemakuman ya seperti ini ya. Jadi ini sama proses seperti pemakuman. Dan di sini udah saya nyalakan untuk kulkasnya ya di beberapa menit yang lalu. Nah, kemudian setelah saya melakukan percobaan, di sini kita ambil air aja, sedikit aja. Kemudian ini. Nah, ini kan nggak ada ya. Artinya kalau misalkan pemakuman ini sukses ataupun udah nggak ada udara dari evaporator di bagian jalur pipa, artinya di sini di bagian evaporator ini aman, nggak ada kebocoran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami. Nah, kemudian setelah di bagian evaporator ini udah nggak ada kebocoran, berarti di sini kita selanjutnya melakukan pemelasingan. Jadi apapun masalahnya di bagian jalur pipa, kita diwajibkan untuk flushing di area evaporator. Karena di area evaporator itu kadang oli itu banyak teman-teman ya, dan itu bisa menyebabkan proses pembekuan es itu lebih lama. Kalau misalkan nggak ada oli, otomatis proses pembekuan esnya itu lebih cepat. Makanya kita flushing sebelum kita melakukan pengisian freon. Nah, oke, karena di sini di bagian evaporator itu aman, jadi ini saya akan coba tutup dan lakukan pemelasingan di bagian evaporator. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalian coba cek di bagian kulkas kalian ya, apakah mengalami pengeblokan bunga es atau tidak. Kemudian jika tidak ya berarti bukan dari kelistrikannya, melainkan di bagian jalur pipanya, yaitu mulai dari kondensor, evaporator, dan juga freonnya cek habis atau enggak. Kalau misalkan terjadi pengeblokan, baru kalian pengecekan di bagian sensor defrost, kipas,
fuse, heater, dan juga timer. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, karena di sini aman, semuanya aman. Kemudian kita akan coba melakukan pemelasingan dulu di bagian evaporatornya. Nanti setelah kita selesai pemelasingan, baru selanjutnya di sini kita akan coba pengisian freonnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ikuti video tutorial ini bagaimana cara mengisi freon sendiri atau cara memasang kondensor sendiri teman-teman. Nah ini karena ya cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah kalau misalkan kalian udah paham masalah seperti ini. Oke, ini kita akan coba potong, ini kita tutup, baru kita lakukan pemelasingan teman-teman. Oke, jadi di sini untuk proses pemelasingan atau pembersihan di bagian evaporator, ini saya kasih tahu triknya teman-teman ya, dan saya kasih tahu caranya. Kalian coba balik di evaporator ini teman-teman. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya biasanya oli akan nendon di bagian akumulator. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, otomatis oli akan langsung keluar ke bagian sini. Langsung. Jadi kalian coba balik supaya proses pemelasingan itu lebih cepat ya, dan dibandingkan kita nggak bongkar seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak mau bongkar ya nggak masalah, cuman ya prosesnya lama gitu aja. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan kita lakukan pemelasingan teman-teman. Oke, di sini udah nyala dan di sini untuk olinya dia langsung keluar tanpa kita harus ngeluarin ya untuk olinya. Kemudian kita lihat juga untuk di bagian area evaporator. Nah, di area evaporator di sini ada suara krecek ya. Tuh. Nah, tuh banyak banget tuh. Oke, sekarang kita coba flashing. Nih, kalau misalkan nggak dibalik biasanya juga nggak keluar. Keluar banyak tuh. Oke, di sini kita coba flashing dulu sampai bersih. Setelah bersih nanti di bagian evaporator nanti kita kembalikan lagi ya. Kemudian langsung ke pemasangan kondensor, selanjutnya pergantian filter teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan coba flashing dulu karena proses flashing ini kadang cepat, kadang juga lama teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini untuk pemasangan kondensor di sini sudah saya lakukan ya. Dan memang saya tidak record untuk pemasangan karena di video sebelumnya udah banyak. Jadi untuk pemasangan di sini seperti biasa ya. Kemudian keluarnya ke bagian filter. Nah, ini saya kasih pemakuman. Jadi untuk yang kemarin yang bertanya menggunakan alat vakum apa ya, saya menggunakan mesin kompresor bawaan ini. Oke, di sini pastikan semuanya pengelasan semuanya udah nggak ada yang bocor teman-teman ya. Dan sekarang untuk proses pemakuman, jadi kemarin ada juga yang bertanya masalah pemakuman ya. Jadi setelah pemakuman seperti ini kan tinggal kita lihat aja teman-teman ya, tinggal kita lihat aja apakah udah selesai atau belum. Tinggal kita menggunakan air juga boleh. Nah, ini kan kalau misalkan udah nggak ada gelembung air seperti ini, itu artinya udara sudah nggak ada teman-teman ya. Proses pemakuman bisa kita sudahi. Nah, seperti ini itu. Nah, kalau udah seperti ini kan proses masih nyala ya teman-teman ya, dan masih hidup. Nah, setelah seperti itu kalian langsung aja tutup. Nah, kalian tutup seperti ini. Kemarin ada yang bilang ditutup apa enggak? Ya ditutup ya. Kalau nggak ditutup nanti freonnya keluar. Oke, sekarang karena di sini udah selesai, pemakuman udah selesai. Jadi kita akan coba akan tutup. Yo, nih langsung aja kita tutup seperti ini. Thread.
Nah setelah tutup baru kalian las. Nah setelah las kalian matikan untuk kulkasnya, baru isi freon. Atau kalian nggak perlu matikan, langsung isi freon juga sama teman-teman ya. Nah kemudian cara mengatasi, kemarin ada juga yang bertanya, cara mengatasi kebuntuan pada kulkas saat pengisian freon. Kadang-kadang setelah kita isi sampai 1 jam 2 jam baru kulkasnya nggak dingin lagi. Setelah dimatikan, dinyalakan lagi baru dingin lagi. Nah di sini kita akan coba menggunakan metil teman-teman. Nah metil ini nggak perlu kita kasih banyak seperti kita flashing ya. Jadi secukupnya aja. Kalau bisa ya 1 botol tutup ini aja ya, dikit, baru kalian sudahi ya. Oke, sekarang saya akan coba. Oke, sebentar. Oke, di sini nggak usah lah kita pasang apa enggak ya, mendingan nggak usah lah. Oh iya, takut ada yang penasaran, jadi ya udahlah kita pasang. Jadi gini, mau kalian pasang juga nggak masalah, mau kalian kasih juga nggak masalah, nggak dikasih juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian merasa saat pengisian sering buntu, ya kalian mending kasih aja. Oke, pastikan semuanya bersih. Nah, satu botol tutup metil. Nah kalian masukkan seperti ini ya. Oke, sebentar. Oke, kemudian lanjut kita matikan. Kita siap-siap kalau udah terhisap di bagian metil ini, langsung kalian tutup. Oke, udah masuk. Nah, tinggal kalian tutup seperti ini. Nah setelah itu baru kalian langsung las. Kalian las aja dulu. Udah selesai ya kan, ini dalam posisi mati tuh, ini dalam posisi mati. Kemudian selanjutnya lanjut ke pengisian freon teman-teman. Oke, langsung kita isi. Nah ini kita biarkan sampai rata-rata sampai di 70 sampai 80 PSI teman-teman ya. Nanti setelah udah mentok, udah nggak jarum, udah nggak turun ataupun naik lagi, baru kita nyalakan untuk kulkasnya. Oke, kita biarkan dulu. Oke, jadi di sini udah kita isi teman-teman ya. Di berapa ini? Freonnya habis kayaknya. Itu di 50. Ya udah kita coba nyalakan aja. Kemungkinan ini freonnya udah habis. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Oke, di sini kulkas sudah kita nyalakan dan ini sudah semakin turun ya. Oke, ini kita biarkan, kemudian kita coba pasang tang ampere juga. Di 0,7. Untuk ini kita biarkan dulu. Sekarang kita tutup. Ini penghabisan namanya. Berapa itu? Oh, ini masih ada sebenarnya ya. Cuman udah tinggal dikit. Ini tinggal dikit. Oke, saya rasa udah biarin dulu. Itu kondensor di sini udah panas, kemudian di bagian filter ini masih belum panas. Di bagian atas di sini masih hangat, baru mau naik ke atas.
Oke. Oke, di sini masih di atasnya 0 ya. Dan untuk ampernya di 0,7. Sekarang kita akan coba lihat di bagian freezernya. Di bagian evaporator di sini sudah ada pengembunan bunga es ya. Ini masih di atasnya 0, nanti kita akan coba tambahkan nanti sampai mentok teman-teman ya, di 14 atau sampai di 15 PSI. Kemudian nanti kita akan coba pasang. Untuk kipasnya nanti kita akan coba pasang, dan ini di bagian sensor defrost. Di bagian sensor defrost, karena di sini hampir ada indikasi juga untuk sensor defrost tuh. Jadi ini kita ganti juga untuk sensor defrostnya. Dan kemudian untuk fuse, heater dan juga timer ini masih aman, hanya di bagian sensor defrost yang nanti kita perbarui, kita ganti teman-teman ya untuk sensor defrostnya. Oke, sekarang di sini kita akan coba lihat lagi. Oke, di sini kita tambahkan sampai di 15 PSI. Untuk ampere 0,75. Ini pengisiannya cukup lama karena saya menggunakan pipa kapiler teman-teman. Tuh, pipa kapiler. Ini biar menghemat sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita tutup. Ini di 10 PSI. Nah, ini sampai mentok di 15 PSI baru kita stop. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Dan kemudian di sini untuk sensor defrost, di sini saya akan coba ganti dulu untuk sensor defrost. Untuk pemasangan sensor defrost ini kabelnya bebas, mau bolak-balik juga nggak masalah teman-teman ya. Oke, untuk udah ke bawah. Ini udah ke bawah tuh, udah ke bawah sampai bawah sini. Oke, di sini saya akan coba ganti dulu, baru nanti saya akan coba pasang untuk kipasnya dan semuanya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk sensor defrost sudah saya ganti teman-teman ya. Kemudian untuk apa namanya pengisian freon saya isi di 15 PSI. Kemudian di sini kenapa belum nyala? Karena ini masih belum dicolokin tuh. Oke, ini dalam posisi nyala. Sekarang saya akan coba untuk nyalakan. Ini jangan ditiru ya. Udah selesai ya, udah pembekuan, udah semuanya, udah juga sama tuh kayak bawah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masalah kulkas yang 2 pintu yang nggak dingin atas bawah, coba kalian cek dulu apakah ada pengeblokan atau tidak ya. Kalau misalkan nggak ada pengeblokan, coba kalian cek apakah freonnya habis atau kan ada kebocoran atau apa ya, kalian coba cek. Kemudian kalau misalkan ada pengeblokan, berarti di situ ada di bagian sensor defrost, kipas, fuse, heater dan juga timer, berarti mengalami bermasalah. Coba kalian cek yang saya sebutkan tadi kalau misalkan ada pengeblokan. Namun untuk tidak dingin karena tidak ada pengeblokan ya, solusinya seperti ini. Kalian coba cek freonnya apakah masih ada atau tidak. Jadi stop dulu sampai mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai ganti buru-buru ganti sensor defrost dan juga timernya teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru. Dan dukung terus untuk channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.